Oke, selamat pagi anak-anak kelas 11 RPL. Jadi pada pertemuan hari ini Ibu akan membahas tentang materi penanganan kesalahan program. Oke, jadi slide-nya sudah Ibu berikan ya hari Senin, waktu hari Senin Ibu kasih. Nah, kalian sudah belajar tuh. Kalau setelah kalian baca, di sana pasti ada jenis-jenis error. Nah, jenis error sendiri itu ada 3. Ada syntax error, runtime error, dan logic error. Ini ya jenis-jenis error dalam pemrograman Java. Tentunya kalian pasti pernah mengalami 3 error ini ya. Oke, kita coba aja langsung di sini praktek ya. Jadi di sini Ibu sudah punya filenya. Kalau kalian mau coba silahkan. Nah, di sini tentunya Ibu berikan nama package, yaitu nama package-nya error handling. Kemudian di sini ada beberapa file Java, seperti itu. Jadi ada file Java-nya. Oke, sebentar dulu. Insubnya Ibu hidupkan. Oke. Nah, kalau kalian lihat nih, jadi ada package error handling. Kemudian di dalamnya itu ada beberapa kelas. Nah, kita akan coba menganalisa satu-satu ya errornya ya. Error pada Java itu. Nah, oke, di sini Ibu punya error.java. Ibu sudah bikin filenya. Jadi biar mempersingkat waktu ya. Ibu nggak langsung ngetik. Nah, untuk syntax error. Ini contohnya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini adalah salah satu contoh syntax error. Kalau kalian lihat, ini Ibu berikan komen dulu. Oke. Sebenarnya kalau udah kayak gini aja udah ada error ya sebenarnya ya. Sudah ada tanda peringatan gitu. Kalau di sini ada error. Nih kalau kalian klik errornya, tentunya pasti ada pesan tuh. Oke, bisa disuruh pilih nih, ngetik local variable atau bikin field atau bikin parameter atau bikin class atau bikin class. Nah, kayak gitu kira-kira errornya. Nah, ini kalau kita running ya. Ini misalnya Ibu run. Maka yang terjadi adalah, oke, tunggu dulu. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Ini adalah pesan warning bahwa one or more project were compiled with error. Jadi, projectnya ini di-compile dengan error ya. Ada errornya berarti. Tapi kalau kita pilih run anyway, ya, maka ini dia hasilnya ya. Nah, ada error seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan syntax error. Seperti itu. Jadi dia di sini ada error pada bagian sintaksnya. Ya, di mana itu? Ya, tentunya di kata selamat datang pada PBO ini ya. Harusnya di sini ada tanda titik 2 ya. Jadi ada tanda petik 2 gitu, bukan titik 2, tanda petik 2 seperti ini. Nah, ini juga ada error nih. Nah, ini harusnya nggak ada. Nah, ini kalau misalnya Ibu hilangkan, Ibu run file lagi, run anyway dia masih ya ada error ya. Nah, ini kalau ini ditambahkan tentunya errornya akan hilang. Nah, ini yang dimaksud dengan syntax error. Jadi ada penulisan yang kurang karena dia string di sini, harusnya dia ada tanda petik 2 ya. Nah, tadi di sini tanda petik 2-nya ini hilang gitu loh. Maka itu disebut dengan syntax error. Udah lanjut. Di sini ada runtime error. Ini Ibu komen dulu. Nah, di sini runtime error, ini contohnya. Jadi, kalau kalian lihat di sini ya, kalau tadi syntax error itu dia satu aturan penulisan ya. Misalnya, biasanya terjadi itu karena salah dalam menuliskan keyword, tidak menggunakan tanda kurung kurawal, tidak menggunakan tanda atau karakter yang sesuai. Ya, kayak tadi itu contohnya dia nggak ada tanda petik 2 untuk tipe data stringnya. Nah, kalau kalau yang ini runtime error, itu merupakan salah satu jenis error yang terjadi karena program secara tiba-tiba dihentikan ketika program tersebut sedang berjalan. Nah, ini terjadi karena biasanya user itu harusnya menginputkan angka, tapi user itu malah menginputkan huruf. Nah, itu contohnya runtime error ya. Selain itu juga dia bisa melakukan perhitungan pembagian angka 1 dengan 0. Karena sebenarnya 1 dengan 0 itu
nggak bisa ya. Itu ya, jadi 1 dibagi 0 itu kan tidak ada hasilnya seperti itu. Mungkin ada yang pernah mencoba ya, 1 dibagi 0 itu berapa? Gitu, jadi itu ya kira-kira ya untuk runtime error. Nah, jadi kalau kita pakai kalkulator pun juga pasti ada errornya dia. 1 bagi 0 itu sampai kapanpun tidak akan pernah bisa gitu. Nah, ini contoh runtime error. Di sini kan kalau kalian lihat dia sysout langsung 1 bagi 0 ya. Sementara kita sudah tahu sendiri tidak bisa membagi bilangan dengan 0 gitu. Nah, kalau kita run file, tentunya akan muncul error seperti itu. Ini ya. Jadi di sini kalau kalian lihat dia arithmetic by 0. Nah, ini dia ada error berarti. Itu yang dimaksud dengan runtime error. Terus kita lanjut lagi ke logic error. Nah, ini berhubungan sama logika ya. Kita lanjut lagi ke logic error. Logic error terjadi bila program berjalan dan tidak memberikan hasil seperti yang diinginkan. Misalnya Anda membuat program konversi dari nilai sentimeter ke nilai milimeter. Kita kan udah tahu sendiri tuh konversi dari sentimeter ke milimeter itu adalah dikali 10 ya. Harusnya 1 sentimeter menghasilkan 10 milimeter. Tapi di sini di contohnya ini ya. Nah, di contohnya ini dia kalau kalian lihat di sini malah dibagi 10 ya. Harusnya itu kan dikali 10. Tapi di contohnya ini dia malah dibagi 10. Dari sentimeter menjadi ke milimeter. Kalau ini dijalankan ya udah akan muncul hasil ya, nggak akan ada error. Tidak terjadi syntax error, tidak ada, runtime error juga nggak ada. Jadi dia ya udah jalan, ada hasilnya. 1 cm itu sama dengan 0,1 mm kayak gitu. Tapi logikanya salah ya. Aturannya salah gitu loh. Karena harusnya cm ke milimeter itu adalah dikali 10. Harusnya jawabannya adalah 1 cm itu sama dengan 10 mm. Tapi di sini 0,1. Berarti ada kesalahan logika. Begitu. Itu yang namanya logic error ya. Nah, di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya dari error yang mungkin dapat pada pemrograman Java terjadi adalah bahwa logic error adalah error yang paling menantang bagi para programmer ya. Ya, namanya juga logic error. Jadi ada kesalahan logika, kesalahan alur gitu ya. Kalau syntax error sama runtime error itu lebih mudah karena biasanya ketika di-compile, jadi si compiler ini akan memberitahu tuh bagian errornya di mana. Begitupun juga ketika kalian pemrograman PHP ya, misalnya ngoding pemrograman web pakai PHP, biasanya kan ada pesan errornya di line keberapa gitu, di baris keberapa. Berbeda sama logic error ya. Kalau logic error itu programnya mau jalan, tapi kita nggak tahu tuh salahnya di mana. Hasilnya salah aja gitu. Kayak contohnya tadi, harusnya menghasilkan 10 milimeter tapi 0,1. Berarti kan ada kesalahan logika di sana. Yang harusnya dikali 10 malah kita bagi 10. Nah, itu ya. Jadi yang lebih menantang itu tentunya logic error bagi para programmer. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita masuk ke reaksi compilator atau compiler pada kesalahan. Nah, ini bisa kalian baca karena dia hanya materi aja. Kemudian ada exception ya. Ada exception di sini. Kategori exception itu ada 2, ada checked exception sama unchecked exception. Nah, di sini bagian-bagian ini sebenarnya masuk ke tipe-tipenya juga ya. Kayak ini dia contohnya. Nah, ini dia contoh dari checked exception. Jadi check exception ini merupakan exception yang diketahui pada saat compile time gitu ya. Namun ada juga exception yang dicek pada saat compile time, oleh karena itu mereka disebut dengan compile time exception seperti itu. Kemudian ada unchecked exception ya. Jadi kalau tadi ada check, sekarang uncheck gitu. Unchecked exception ini merupakan exception yang terjadi pada saat runtime. Pada saat compile time semuanya akan berjalan normal, namun ketika runtime maka akan terlempar exception ini. Nah, di sini disebut juga dengan runtime exception ya. Semua subclass dari class error dan runtime exception adalah unchecked exception seperti itu. Nah, nanti ada itu ya tipe-tipe dari gini. Tipe-tipe exception tuh ada ya nanti ya. Nah, contohnya kayak gimana nih kalau check?
Contoh penggunaannya ini ya. Nah, ini contohnya. Ini Ibu komen dulu. Nah, ini tentunya dia salah ya. Salah. Nah, di sini udah disuruh Athros clause for Java gitu. Nah, ini kalau dijalankan tentunya akan menghasilkan sebuah error. Ini yang dimaksud dengan check exception ya. Oke. Nah, jadi ini checked exception. Kalau kalian lihat. Nah, untuk penanganannya sendiri, kalau ada kasusnya seperti ini, kita harus nambahin try ya. Jadi ada try sama catch. Gitu. Jadi ada try sama catch. Nah, ini kita komen aja. Nah, sekarang class for name-nya ditaruh dibungkus dengan try, kemudian di catch yaitu kita tambahkan class not found. Gitu. Baru class not found akan ditangkap di sini. Jadi nanti dia akan ditangkap di sini ya, di sysout-nya ini. Kalau kita jalankan, tentunya akan muncul output class not found extension akan ditangkap di sini. Seperti itu. Nah, itu untuk checked ya. Nah, ini bisa kalian baca keterangannya. Contoh kode program di samping ini melemparkan check exception namun tidak ditangani dengan baik, maka compile time error akan terjadi. Gitu. Jadi pernyataan pada line 4 di atas akan melemparkan class not found exception yang termasuk dalam check exception pada saat compile time. Seperti itu. Itu checked ya. Nanti ada uncheck. Kalau uncheck itu contohnya ini. Nah, ini sudah Ibu ketik. Kalian bisa coba di rumah. Source code-nya sudah Ibu berikan juga di slide-nya, itu bisa diikuti. Ini sama aja ya. Ini nih Ibu sudah ketik di sini gitu. Jadi sama aja. Ini misalnya ini kan penanganannya ya. Nah, ini misalnya yang awalnya kayak gini nih. Ini tentu akan menghasilkan error ya, karena dia di sini tipe datanya dibilang integer padahal jelas-jelas di sini string ya. Java disuruh diubah jadi bentuk integer gitu. Tentunya kan error ya pasti ya. Kalau lihat tuh. Jadi dia akan muncul error seperti ini. Oke. Kalau sudah, tentunya untuk penanganannya adalah dengan menggunakan try catch ya. Nah, kalau check exception ini, exception jadi pada saat runtime. Kalau tadi itu pada saat compile ya, kalau ini pada saat runtime gitu. Nah, kemudian untuk penanganannya, dia menggunakan try sama catch. Oke. Ini kalau kalian lihat, ini yang salah ya, yang tentunya akan menghasilkan error. Nah, kemudian dia akan ditangkap di sini, di catch ini. Dengan subclass atau class error yaitu number format exception. Jadi ini sudah ada ya listnya ya. Listnya sudah ada. Nah, kalau dijalankan ya udah dia akan menghasilkan number format exception akan ditangkap di sini kayak gitu. Ini nggak akan dieksekusi ya, tidak akan menghasilkan error, tapi nanti di catch-nya. Oke, itu check sama uncheck ya untuk kategori exception. Nah, ini juga di tipe-tipe exception sendiri. Jadi di sini banyak ya tipe-tipenya. Jadi silahkan dibaca. Nah, untuk klasifikasi kelas-kelas exception itu ada 3 tipe. Itu ada system error, exception, sama runtime exception. Kalau tadi runtime exception itu ya, uncheck itu termasuk runtime exception kalau kalian baca tadi itu. Nah, ini semua subclass dari kelas error dan runtime exception adalah uncheck exception ya. Jadi kalau kelas error ya, sistem error sama runtime exception itu masuk ke dalam list uncheck exception seperti itu. Kalau yang ini dia ini ya, exception kecuali subclass dari runtime exception adalah check exception. Nah, tadi dari kelas itu dikategorikan lagi gitu. Nah, ini dia.
Untuk sistem error sendiri ini dia beberapa subclassnya. Ini harus bagian aja, tidak semua. Nah, bisa kalian baca. Ini sistem error ini dilontarkan oleh JVM dan direpresentasikan pada kelas error gitu. Ininya ya definisinya. Terus ada exception, ini juga beberapa subclassnya. Ada IO exception, runtime exception, timeout exception, unsupported look and fill exception, dan XML parse exception seperti itu. Jadi ada subclassnya lagi. Ini juga runtime exception juga ada subclassnya kayak gitu. Nah ini kalau misalnya apa namanya? Nah ini kan bagian-bagiannya ya. Terus ada exception handling nih. Ada exception handling, ada try, catch, kemudian finally, throw, sama throws nih ya. Nah ini contoh try-nya bisa kalian coba. Nah ini misalnya contoh throw. Atau kita coba ke try sama catch ya. Nah ini contoh try. Jadi misalnya, oke. Ini kita komen aja. Oke, kita coba yang contoh try-nya. Ini ya. Nah, ini misalnya kalau kita jalanin kan hasilnya adalah ini ya, ada error karena bagi 0 tuh nggak bisa. Berarti kita harus tambahkan try ya. Kita coba tambahkan try gitu. Jadi dibungkus nih, berpotensi untuk menimbulkan kesalahan ini. Kita bungkus dalam try. Kemudian sama ini ya, kita buka semua, ada catch-nya. Setelah itu baru sys out. Nah, jadi dia kayak gini. Nah, ini kalau misalnya kayak gini ya misalnya ya. Ini kalau kita jalanin, dia akan muncul error. Dia akan muncul error. Yang di copy itu adalah kesalahannya apa. Nah, terus misalnya kita ya udah ganti aja gitu. Misalnya integer A-nya kalau gitu sama dengan 1 dibagi 2. Nah, itu kan sudah pasti bisa ya. Baru sys out gitu. Print line. Misalnya di sini kita tampilin A. Ya udah ini yang benar gitu misalnya ya. Ya udah ini yang benar. Nah, itu misalnya. Nah, sorry, ini harusnya tanda petik 2. Kita run file. Tentunya dia akan menampilkan error. Ini ya, pesan errornya. Arithmetic exception. Ya ini ya udah ini yang benar gitu. Sama dengan 0. Ya 0,5 ya. Nah, berarti ini yang dieksekusi ya, di dalam catch ini yang dieksekusi. Itu sebenarnya try sama catch ya, sama aja dia. Jadi kalau di sini keterangannya, keyword try ini biasanya digunakan dalam suatu blok program. Keyword ini digunakan untuk mencoba menjalankan blok program. Kemudian mengenai di mana munculnya kesalahan yang ingin diproses, keyword ini juga harus dipasangkan dengan keyword catch. Nah, jadi try sama catch ini saling berpasangan, tidak bisa dipisah-pisahkan gitu ya. Nah, kalau yang ini ya, kalau catch ini dia fungsinya adalah untuk menangkap kesalahan yang terjadi. Nah, di sini setelah dia nangkap kesalahan yang terjadi, maka developer dapat melakukan hal apapun pada blok catch sesuai keinginan developer. Jadi dia nanti di catch inilah dia menangkap kesalahan itu, diganti pakai apa gitu ya misalnya. Kayak tadi, di sini kan ibu kasusnya mengganti ya. Jadi yang awalnya dia integer A-nya sama dengan 1 bagi 0, di sini ibu pakai 1,1 bagi 2 gitu. Jadi sys out-nya ya udah ini yang benar gitu misalnya. Jadi developer itu bisa nulis apapun di dalam catch ini ya. Mungkin kayak perbaikan dari programnya ini gitu. Terus catch itu juga kalau kalian baca di sini,
catch itu juga dia kita bisa nambahin catch ya. Jadi bisa banyak gitu nambahin catch. Kayak ini contohnya, ini kalau saya komen, nah ini dia kita bisa banyak nambahin catch. Oke, nah, dia bisa banyak. Jadi catch-nya nggak cuma satu ini aja, tapi banyak, ada 3 catch di sini. Kalau dijalankan ya dia tidak akan menghasilkan apa-apa gitu. Nah, itu untuk try sama catch ya. Gue ada finally. Nah, ini finally. Kalau finally itu dia keterangannya merupakan keyword yang menunjukkan bahwa blok program tersebut akan selalu dieksekusi meskipun adanya kesalahan yang muncul ataupun tidak ada. Setiap try membutuhkan sekurang-kurangnya satu bagian catch atau finally yang cocok. Jika tidak mendapatkan bagian catch yang cocok, maka bagian finally akan dieksekusi sebelum akhir program atau setiap kali suatu metode akan kembali ke pemanggilnya melalui exception yang tidak dapat ditangkap atau melalui pernyataan return bagian finally akan dieksekusi sebelum kembali ke metode lagi. Nah, kayak gitu ya pengertiannya ya. Nah, misalnya ini Ibu komen. Jadi biar mempersingkat waktu, Ibu langsung ketik ini ya, baru Ibu terangkan gitu. Sebenarnya nggak usah bingung sama penggunaannya ini kapan pakai try, kapan pakai catch. Nah, itu sesuai kebutuhan aja ya. Biasanya sih orang paling banyak sih pakai try sama catch ya untuk error handling ini ya, untuk exception ini dia biasanya orang sih banyaknya pakai try sama catch. Seperti itu. Jadi kalau yang tadi itu tipe-tipe dari exception sendiri itu banyak ya, kelas-kelasnya. Ada yang kalau kalian lihat itu listnya itu dia banyak. Ada kelas case exception, empty stack exception itu ya. Untuk 3 tipe atau tipe-tipe dari kelas exception. Oke, jadi ini kalau dijalankan tentunya ini akan menghasilkan error ya, karena 1 bagi 0 itu nggak bisa, maka yang akan dijalankan itu adalah finally yang ada di dalam finally ini. Nah, terima kasih telah menjalankan program, jadi dia tetap menjalankan program, tapi tetap ada pesan errornya ya. Nah, dia tetap menghasilkan error, tetap ada pesan errornya. Terus, kalau misalnya ini tak ganti gitu, nah, ini nyoba lagi, ini tentunya 1 bagi 0 itu akan menghasilkan error. Jadi catch-nya dia system out, ada kesalahan yang muncul, yang ini finally. Jadi ada catch, ada finally. Nah, bedanya kalau catch itu kita bisa nambahin catch banyak ya. Kayak tadi itu contoh yang penggunaan catch itu dia bisa setelah try itu bisa banyak nambahin catch. Tapi kalau finally dia cuma 1 aja. Nah, ini kalau dijalankan dia akan ini ya, ada kesalahan yang muncul, baru terima kasih telah menjalankan program. Nah, bedanya sama yang tadi itu ada pesan errornya ya, tetap ada pesan errornya. Kalau ini dia nggak ada pesan error. Kenapa bisa nggak ada pesan error? Ya karena ini ya, ada class exception di sini. Nah, kalau di finally dia nggak ada ya, nggak ada yang di dalam kurung seperti ini. Nah, itu bedanya. Oke, tadi finally sudah, terus sekarang masuk ke throw ya. Jadi banyak sekali penggunaannya. Oke, ini throw. Nah, ini contoh sintaknya. Java kesalahan terjadi. Jadi, nah ini contoh penggunaan throw.
Jadi ada kata throw new ya, ada kata throw new. Keyword throw digunakan untuk melemparkan suatu bug yang dibuat secara manual. Nah, itu fungsi dari throw. Ya, kalau kalian baca, perhatikan kedua contoh di atas, blok finally akan selalu dieksekusi meskipun adanya kesalahan atau tidak pada blok try. Berbeda dengan keyword catch, keyword finally hanya dapat diletakkan satu kali setelah keyword try. Kalau catch tadi bisa banyak ya, seperti Ibu bilang tadi. Kalau contoh throw sendiri, ya kalau kalian lihat itu dia, ya seperti yang Anda lihat pada program di atas, pada keyword throw new exception, kesalahan terjadi akan melempar objek bertipe exception yang merupakan subclass dari class exception, sehingga akan dianggap sebagai suatu kesalahan yang harus ditangkap oleh keyword catch. Seperti itu ya dia. Nah, ini juga ada contohnya, silahkan dicoba-coba di rumah. Terus ini yang throws ya, throw-nya pakai S sekarang. Nah, ini kalau di run file. Nah, untuk ini penggunaan keyword throws pada metode ini ya, penggunaan keyword throws pada metode ketika metode tersebut dipanggil dalam blok try, maka metode tersebut akan membuat objek yang merupakan subclass dari cloud throwable dan metode tersebut dapat melemparkan kesalahan yang ada dalam blok metode ke dalam blok try. Nah, nanti silakan dibaca ininya, keterangannya gitu. Atau penjelasannya silakan dibaca nanti ya. Oke, kira-kira seperti itu ya untuk penanganan kesalahan program ini. Ya, intinya biasanya sih kalau developers Java pakainya try sama catch ya paling banyak ya. Nah, untuk kelas-kelasnya sendiri itu banyak sekali. Seperti yang kalian lihat tadi, yang Ibu tampilkan di slide itu hanya sebagiannya aja. Sebenarnya bisa banyak dari ini ya, lebih banyak dari ini. Ini untuk kelas-kelas ini ya, klasifikasi atau 3 tipe dari class exception itu ada system error, exception, dan runtime exception. Sementara untuk kategorinya ada 2, yaitu ada check dan uncheck ya. Tapi sebenarnya kayak yang ini ya, semua subclass dari class error dan runtime exception adalah uncheck exception. Jadi bagian ini nih ya, ini merupakan bagian dari ini ya, istilahnya gitu. Jadi kategorinya ada 2, uncheck dan check. Jadi nggak usah bingung gitu. Kalau tipenya ada 3, kategorinya ada 2 gitu. Nah, tipe-tipe itu atau ini ya, tipe-tipe ini sendiri itu memiliki kategorinya masing-masing. Seperti runtime exception dia masuk kategori uncheck ya. Sama sistem error dia masuk uncheck. Kalau exception ini dia masuk check dia, kategori check kayak gitu. Jadi tidak usah bingung. Nah, kalau yang ini untuk exception handlingnya ya, try sama catch. Kalau yang ini nih bedanya ini yang ada ini ya, yang ada tulisan-tulisan di dalam kurungnya itu ya. Jadi kalian nggak usah bingung. Ini yang kita tulis di dalam kurung ini. Nah, kalau kita nulis nih, kita nulisnya dalam kurung catch-nya ini. Nah, di dalam kurung catch-nya ini kita biasanya nulis. Semoga paham ya sama apa yang sudah Ibu jelaskan. Ini bisa kalian coba-coba. Untuk penulisan dari kelasnya ini juga banyak aturannya. Itu bisa kalian lihat di Google ya, bisa kalian googling gimana contoh-contoh penulisan exception. Nah, kalau ini kan contohnya number format nih. Kalau yang check ini sendiri dia class not found exception, itu nama kelasnya. Nah, nama kelasnya ya. Terus yang ini nih nama kelasnya, number format exception. Karena dia masuk ke dalam pemformatan ya. Di sini kan memformat yang harusnya dia formatnya string, tapi kita mau coba ke integer kan tidak bisa. Seperti itu. Jadi kira-kira demikian ya yang bisa Ibu terangkan. Semoga bisa kalian pahami. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan.